Ya ke Mas Lutfi kan. Ya, ini menurut ahli kesehatan, perokok pasif adalah seseorang atau sekelompok orang yang menghirup asap rokok dari orang lain padahal mereka itu tidak merokok, gitu loh Mas. Jadi contohnya seperti ini. Ini kita di ruangan bertiga ya kan. Misalnya saya nggak merokok, Mas Danunya nggak merokok, terus tapi Mas Lutfinya merokok dalam ruang lingkungan itu Yang sama ya. Jadi perokok pasif itu ikut menghirup walaupun tidak merokok secara langsung, tidak menghirup secara langsung. Dan dampaknya lebih bahaya yang menghirup. Ya, di sini dikatakan bahwa perokok pasif itu mengalami gangguan kesehatan seperti perokok aktif, bahkan lebih bahaya. Oh, makanya ada no smoking gitu. Ya, jadi lebih bahaya daripada orang yang menghisap rokoknya sendiri. Ya. Adapun gejala awal yang timbul pada perokok pasif itu tadi Mas, matanya pedih. Mas Danu pernah merasakan belum? Jadi kalau Mas Novi merokok, ya kan, kalau Mas Novi merokok, Mas Danu di sampingnya. Terus Mas Danu asapnya tuh ke muka gitu loh. Itu merasa nggak pedih gitu. Pernah sih Pak sekali pas waktu makan sama Bapak, kan Bapak merokok. Kan jejer tuh Pak itu, sama berdampingan terus tiba-tiba kok perih matanya gitu, cuma itu sih. Sama batuk gitu. Itu gejala awal mata pedih. Yang kedua, hidungnya beringus Mas. Pilek itu? Beringus sih pilek. Umbelan lah ya kalau Jawa nih Mas. Oh ya. Umbelan. Terus pusing, pernah merasakan? Itu gejala awalnya. Apabila ini perokok pasif terus menerus terkena itu tadi, akan mempertinggi resiko gangguan kesehatan. Seperti ada yang tahu? contohnya? Belum tahu. Seperti kanker paru-paru. Jadi bukan cuma perokok aktif yang bisa mengalami kanker itu tadi paru-paru, perokok pasif juga kalau menghirup asapnya juga bisa ikutan terkena gitu loh. Ya. Yang kedua, ini agak serem Mas ini. Soalnya ini yang kedua agak seram ini. Apa? Serangan jantung dan dapat mati mendadak Mas. Berarti itu ya. Jangka panjang atau jangka pendek? Misalnya kalau serangan jantung, maksudnya mendadak atau ada prosesnya dulu gitu loh Pak, kalau yang tadi terkenanya yang pasif itu, ya itu terkenanya kalau itu termasuk jangka panjang. Jangka panjang dan dilakukan dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau misal saya nggak merokok gitu kan, terus orang tua saya, ayah saya gitu, ayah saya merokok, saya selalu bareng gitu sama ayah saya gitu, itu bisa. Jadinya mending rokok bareng gitu Pak. Yo nggak gitu Mas, nggak gitu. Terus yang selanjutnya ini Mas, bahan-bahan dalam rokok yang berbahaya bagi kesehatan itu tadi ini. Setiap sebatang rokok itu mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi tubuh. Bayangkan satu batang itu iya. Satu batang. Mas Lutfi bawa rokok? Enggak ya Pak. Ya kalau bawa tak sita. Orang rokok di WC. WC tadi sama ngawur. Ya kan itu isinya ada 12 Pak. Kalau misal sehari itu sebungkus berarti kan bahayanya lebih berkali lipat kan. Itu kan berarti. Ini yang zat-zatnya saya akan sebutkan. Yang pertama nikotin tahu Mas Dan? Kurang paham. Mas Lutfi?
Kurang paham Pak artinya apa nikotin. Tahunya cuma nikotin ya. Ya. Sama tar. Nikotin itu tadi yang merupakan zat yang membuat adiktif tadi, yang membuat kita ketagihan itu nikotin itu tadi, zat nikotin itu tadi. Terus apa? Karena nikotin juga merangsang kerja otak, nikotin itu, sehingga si perokok ini dapat berpengaruh dalam kecerdasannya. Gitu Mas. Ini menurut ahli kesehatan. Namun apabila ini terjadi secara terus menerus, maka justru akan melemahkan kecerdasan otak itu lebih cepat Mas. Kalau itu terus menerus dilakukan. Ya. Terus yang selanjutnya, hal ini diakibatkan oleh nikotin yang memacu produksi hormon adrenalin. Maksudnya apa? Apa itu Pak? Adrenalin itu terpacunya produksi hormon yang menyebabkan Memicu itu ya, Pak? memicu jantung Lebih bekerja lebih cepat. Oh ya, paham. Itu Oh, ya. jantung akan memerlukan lebih banyak oksigen dari biasanya. Otomatis resiko terjadinya serangan jantung akan lebih tinggi. Ya, paham. Nikotin itu. Terus yang kedua, karbon monoksida. Apa itu Pak? Baru dengar saya. Itu juga zat yang ada di dalam rokok. Ya, ini bentuknya gas Mas. Gas ini berbahaya. Seharusnya gas ini itu adanya dalam asap kendaraan Mas. Nyangkut kan ya. Oh Ya, kan kotor. ya. Namun dengan adanya sumbangan dari para perokok, gas yang dapat berkaitan kuat dengan darah ini lebih banyak di udara dan di dalam tubuh manusia. Dengan adanya karbon monoksida atau CO2 yang berkaitan dengan darah, maka jantung seorang perokok akan lebih banyak memerlukan oksigen daripada orang yang tidak merokok. Jadi orang merokok tuh jantungnya perokok aktif itu lebih banyak itu tadi memerlukan oksigen. Ya. Iya ya. Paru-paru ya. Itu yang menyebabkan resikonya itu tadi penyakit jantung dan paru-paru. Ya. Yang selanjutnya tar. Ada kan? Oh, di rokok ya. Terus apa Pak? Tar itu biasanya digunakan buat ngaspal jalan raya Mas. Mas Nurdi sama Mas Panas Daniel. ya. Oh iya, oh baru tahu Pak saya. Iya, ini apabila terdapat dalam tubuh melalui menghisap rokok secara berangsur-angsur dan pasti akan menyebabkan kanker. Misalnya adalah benzoat enggak salah Pak. Benzoat atau apa? benzoa Benzoat. pirene, ini bahasa Inggris ya. Kurang paham. Atau sebutan ilmiahnya. Siap. Terus apa lagi Pak? Masih banyak lagi masalah saya sebutkan ini. Jadi yang pokok itu yang berbahaya itu antara nikotin sama tadi. Oh ya. Untuk yang selanjutnya penyakit yang ditimbulkan oleh rokok, apakah Mas Danu sama Mas Novi tahu penyakit Tadi itu paru-paru ya. Ya. Iya Pak, iya Pak. Paru. masuk Terus apa gangguan pernapasan? Bronkitis. Bronkitis. Iya. betul. Yang paru-paru tadi. Apa lagi tuh? Yang itu loh pelajaran kelas 1 itu loh apa? Wah lupa Mas. Lupa Pak. Dan itu bahaya sekali Mas. Rokok itu penyakitnya yang dapat ditimbulkan oleh rokok itu tadi
rambutnya bisa rontok, Kok tebel lah biasanya. rambutnya bisa rontok perlahan gitu loh, Mas. Ya. Terus bisa juga katarak, Kok bisa? berpengaruh pada mata, Asapnya. asapnya. Terus kulit keriput juga. Ini Pak. Alhamdulillah mata. Terus ya hilangnya pendengaran, jadi Gimana itu? tuli. Kok bisa masuk asapnya masuk sini? Nah ini saya jelaskan. Karena tembakau dapat menyebabkan timbulnya endapan pada dinding pembuluh darah, sehingga menghambat laju aliran darah ke dalam telinga bagian dalam, Mas. Ya. Itu yang menyebabkan Sekarang itu ya yang jelas kan kalau kerusakan paru-paru kan sudah jelas, Mas Danu pasti bisa tahu kan. Iya Pak. Hmm. Paru-paru hitam. Ya, osteoporosis juga bisa. Kok bisa? Ya karena karbon monoksida atau CO2 itu zat kimia beracun yang banyak terdapat pada gas buangan mobil. Oh ya, tadi Bapak jelaskan. Ya itu. Terus kanker usus juga bisa, Mas. Bahaya. Banyak. Terus kerusakan sperma. Wah, bahaya itu Pak. Ya. Mengancam masa depan Anda. Kalau bahasa mudahnya ya mandul gitu loh, Mas. Itu. Nah, Mas Danu sama Mas Novi sendiri itu tahu nggak cara untuk menghentikan rokok dan cara menghindarinya? Mungkin saya masih merokok tuh Pak. Belum paham untuk itu apa? Mengurangi. Kalau untuk menghindarinya ya mungkin itu dengan cara apa? Pola hidup yang sehat mungkin Pak. Saya pernah baca buku-buku gitu loh Pak. Itu kita harus rajin olahraga, ya, Pak, terus makan makanan yang sayurannya tinggi. Itu sih Pak kalau yang saya tahu. Betul. Mungkin ya enggak, sayurnya makan itu termasuk, Mas, itu masuk dalam pengalian aktivitas. Oh ya. Mas Nurfi. Terus cara mengurangi udah tadi kan. Ya. Terus caranya itu menunda secara perlahan. Jadi mengurangi tapi perlahan gitu. Ya. Berarti misal sehari satu bungkus diganti jadi setengah bungkus itu. Nah gitu. Insya Allah. Nah seperti itu. Nah untuk yang selanjutnya silakan Mas Danu sama Mas Nurfi ini mau bergantian atau mau jadi Mas Nurfi mau menyampaikan pendapat Mas Nurfi ataupun pendapat kalian berdua tentang kesimpulan dari bimbingan kelompok kita pada hari ini. Mungkin Mas Danu aja Pak yang nyimpulin. Mas dan Kok aku? Oh ya. Ya mungkin dari saya ini Pak. Saya sebenarnya terima kasih sudah bukan diundang aja dipanggil ke ya KPK. Jadi kan pada awalnya saya juga merokok itu kan tadi sudah saya jelaskan bahwa saya memahami merokok itu masih dini, masih belum paham tuh Pak rokok itu apa. Terus kan setahu saya rokok itu tadi yang sudah jelaskan bahwa saya ingin merokok itu karena bisa dibanggakan oleh pasar saya dan dianggap lebih keren gitu loh Pak. Dan ternyata bahaya rokok itu memang apa? Maksudnya di belakangnya itu bahaya rokok itu ternyata mengandung efek yang berbahaya bagi diri kita sendiri gitu loh Pak. Nah, mungkin untuk kedepannya saya juga harus bukan mengurangi, maksudnya lebih memahami lagi rokok itu seperti apa, terus efeknya dampaknya seperti apa, dan tidak apa, ego saya mungkin juga masih terlalu tinggi gitu loh Pak. Nah, mungkin itu sih yang saya
Kalau Mas Sama aja Pak. sama. Sehati. Nah, Keren. sekarang gini Mas Nurfi sama Mas Danu kan sudah mengerti, sudah Bapak kasih materi ini tadi. Iya Pak. Nah, untuk selanjutnya apakah Mas Danu ini sama Mas Nurfi masih ingin melanjutkan untuk merokok atau mau berhenti? Ini Bapak cuman menanyakan saja karena kan keputusan ada dalam diri kalian berdua. Kamu dulu. Yang penting kan Bapak sudah memberi materi, Bapak sudah mengasih informasi tentang sebatang rokok itu tadi yang ada di dalamnya dan penyebabnya, terus resiko bagi orang yang terkena asap rokok. Itu bagaimana? Saya bisa mulai mengurangi lah Pak. Bagus. Saya sangat mengapresiasi kalau Mas Nurfi mau mengurangi itu. Bapak juga udah senang gitu loh. Kalau Mas Danu sendiri Tambah Pak. Enggak ya. Kalau Jujur Mas Danu Pak, jujur Pak. Sebenarnya itu saya kan sudah diarahkan sama orang tua saya untuk mendaftar Gentara gitu loh Pak. Mungkin ya. saya juga sadar diri Pak. Mungkin kan orang tua saya juga belum tahu kalau saya itu merokok. Permisi ya, Bapak mau minum dulu. Oh iya Pak, siap. Apa namanya kan? Itu maksudnya intinya saya juga sadar bahwa mungkin merokok juga dapat mengurangi fisik saya itu ke depannya. Nah mungkin itu insya Allah saya akan berusaha untuk mengurangi ataupun berhenti, alhamdulillah. Mungkin kalau misal belum bisa berhenti ya mengurangi. Nah, mungkin saya juga mohon bantuan Bapak untuk Ya, Bapak sangat bangga sekali mendengar keinginan kalian berdua itu. Bapak sangat mengapresiasi lah. Syukur-syukur kalau kalian berhenti kan kesehatan. Yo, itu kan udah tahu sendiri kalau merokok bagaimana resikonya. Terus orang-orang yang ada di sekitar Mas sendiri, mungkin orang tua Mas Danu, orang tua Mas Nurfi, ataupun siapa teman Mas Nurfi dalam lingkungan bermain maupun lingkungan dalam keluarga itu kan sudah tahu tentang itu tadi. Nah, kami juga mohon bantuan dan bimbingan dari Bapak ke depannya. Ya kan Mas? Iya. Kalau untuk kedepannya, apakah Mas Danu sama Mas Nurfi ini ingin ya kan? Tadi katanya Mas Danu sama Mas Nurfi ingin mencoba untuk berhenti tapi pelan-pelan. Iya. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau semisal kalau ada kendala atau gimana, masalah atau gimana tentang itu tadi, Bapak siap jadi itu tadi pendengar setia maupun Siapa? jadi ya Bapak ingin tahu gitu Ya. tentang itu tadi. Atau mungkin mau diadakan pertemuan lagi setelah Mas Nurfi sama Mas Danu ini kan mencoba untuk berhenti. Ya. Nah itu, atau kita mau dua minggu setelahnya, setelah ini, ataupun besok kalau kalian naik ke kelas 3 ataupun kapan, itu silakan ditentukan. Berarti saya sama Mas Nurfi saja. Apa? Sampai hanya kami berdua saja atau sama yang lain? Maksudnya dalam Bapak memantau itu loh. Oh iya. Kita Bapak berdua? enggak, Bapak tidak memantau. Jadi Bapak cuman pengen tahu gitu loh. Ya. Perkembangannya 2 minggu? 2 minggu dari sekarang berarti ya? Ya, siapa? 2 minggu saja. 2 minggu dari sekarang. Sekarang hari Jumat.
pada Jumat. besok Ya, Jumat. Bapak ke dinas itu hari Kamis, berarti Jumat itu kebetulan kosong. Ya. Bapak kosong dari jam 10, soalnya Bapak pagi-pagi mau ada acara ke survei. Survei ya. Ya kan kemarin kan ada apa namanya, salah satu siswa salah satu teman kalian gitu loh. Ya, siapa? Ya saya tidak bisa menyebutkan, Siap. pokoknya ada gitu loh. Siap. Bapak tidak bisa Ya. menyebutkan. Siap. Pokoknya ada katanya. Itu tadi wali kelasnya bilang ke bapak, terus rencananya saya akan melakukan home visit. Siap. Home visit ke rumah anak itu tadi. Ya Pak, mungkin besok kabar-kabaran lagi aja ya Mas Ya. WA atau apapun nggak apa-apa kan Pak? Ya. Siap. Kalau enggak ya tanya sama apa Pak Sikit. Sigit. Oh, ya, Ya. siap. Kalau semisal saya melakukan, kalau saya belum pulang gitu loh, Ya siap Pak, siap. Oke. nanti bisa ditanyakan sama Pak Sigit. Sigit. Pak Sigit kan selalu, Pak Sigit kan di ruang BK terus. Ya, Stay ya. Ya, Siap Pak, siap. siap. ya udah. Ya mungkin kita masih ada pelajaran nggak tuh nanti sore les ya kita ya? Nanti ada tambahan. Ya mungkin ya Pak, mungkin segitu dulu dari kami. Oh ya. Kami mohon pamit izin dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas wajangannya. Iya. Ya, kami banyak Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga berhenti ya. Amin Ya. Pak. Semoga nggak ada kendala apa-apa. Amin.